jangan sampai nih ya Mas ya, kita kan sudah mau memulai usaha ya, namanya kita udah ngumpulin uang gitu, udah nge-spend uang kita, udah spend waktu juga, tau-taunya di pertengahan jalan. Halo semuanya, balik lagi di Rhino Talk. Di Rhino Talk kali ini aku nggak mau bahas yang berat-berat. Kemarin-kemarin kan kita udah ngebahas pembahasan kayak mesin, terus paket usaha, produk-produk apa aja tuh. Kalau menurut aku sih itu berat. Tapi di Rhino Talk kali ini aku mau bahas yang ringan-ringan aja. Pastinya aku mau bahas tips. Tipsnya mau tahu apa? Aku akan bahas tips untuk memulai usaha sablon digital. Pasti di sini teman-teman masih banyak banget nih yang bingung atau gimana sih caranya mau memulai usaha sablon digital. Terus apa aja yang harus disiapin? Terus gimana perkembangannya atau gimana? Tuh kebanyakan gimana ya kan? Nah, di video kali ini aku akan bahas semuanya secara tuntas, tapi yang pasti aku nggak mungkin sendirian, aku ditemenin sama Mas Kevin. Halo Ana. Nah, Mas Kevin ini yang akan menjelaskan secara detail, bukan aku. Di sini Mas Kevin bakalan kasih tahu tips memulai usaha sablon digital seperti apa. Nah, Mas Kevin, di video Rental kali ini kan aku mau bahas seputar tips untuk memulai usaha sablon digital, ya kan? Misalnya nih, contohnya aku mau buka usaha sablon digital, tapi sampai hari ini tuh aku masih bingung banget apa sih yang harus aku siapin, terus gimana cara mulainya, apakah usaha sablon digital ini memang berkembangkah, menguntungkankah, apakah cepat balik modal. Ya kan kalau orang mau usaha kan pasti mikirnya ya yang kedua setelah planning pasti apakah usaha ini menguntungkan apa enggak gitu kan. Kalau menurut Mas Kevin apa nih untuk pertama yang harus disiapin apa? Jadi langkah yang pertama Ana, jika teman-teman ingin memulai usaha sablon, teman-teman harus tahu produk apa yang akan diproduksi dan targetnya apa, pasarnya apa, gitu. Jadi karena usaha sablon ini, karena sablon digital ini sangat luas. Yang pertama itu ada sablon kaos, jersey, dan merchandise. Tapi Mas Kevin, yang namanya pemula itu kan pasti bingung nih untuk memulai usaha sablon digitalnya tuh dari yang mana. Betul. Karena seperti yang tadi Mas Kevin bilang kan sablon digital itu jenisnya banyak. Ada yang usaha baju, ya kan, ada tas, jersey, terus merchandise tuh masih banyak yang lainnya. Tapi kalau untuk pemula sendiri, usaha yang cocok itu baju kah, merchandise kah, atau jersey kah, atau yang mana Mas? Jadi untuk teman-teman yang mau memulai usaha sablon, itu bisa mulai di sablon Polyflex. Kenapa Ana sablon Polyflex? Karena sablon Polyflex bagi teman-teman yang memiliki budget minim itu sangat cocok. Jadi kalau usaha teman-teman udah mulai berkembang dan improve, teman-teman bisa menambah lagi nih usaha sablon seperti DTF ataupun sublimasi. Oh iya ya Mas, kan soalnya kan sablon DTF sama sublimasi itu masih masuk ke dalam kategori usaha aparel ya. Betul. Sablon aparel ya. Nah kalau yang kedua itu apa Mas? Pasti kan ada yang pertama, ada yang kedua juga nih. Oke. Tipsnya. Jadi yang kedua itu teman-teman harus menentukan targetnya. Maksudnya target market atau target apa nih? Target pasarnya. Jadi gini, teman-teman mau buka usaha sablon kaos aparel. Terus teman-teman juga harus tahu jualnya kemana, karena target ini menentukan apakah usaha produk teman-teman akan laku atau enggak. Target ini dibagi tiga lagi nih. Ada kelas A, B, dan C. Apa tuh kelas A, B, dan C? A itu adalah kelas atas, B menengah, C kelas bawah. Jadi kalau teman-teman untuk usaha produk kaos aparel dengan kelas atas misalnya, berarti teman-teman juga harus menjual kaos dan desain yang premium punya. Gitu Ana. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk jual di target kelas C atau kelas bawah, teman-teman juga harus memilih desain dan kaos yang tipenya tipe C gitu. Oh, berarti kayak ini ya Mas ya, kayak kalau misalnya beda nih ya hasil produksi atau misalnya brand-brand yang ternama yang di mall-mall besar ya kan. Yes. Maksudnya kayak di mall-mall besar itu kan maksudnya custom produknya pun sama, custom baju juga, cuma bedanya yang satu dijualnya di mall besar yang jelas target marketnya adalah kalangan menengah atas. Kalau yang satunya lagi dijualnya di mall-mall yang agak menengah ke bawah gitu kan. Berarti kan kualitas beda juga, pasti harga juga beda.
Terus kalau yang ketiga apa Mas? Oke, yang ketiga masih berkaitan dengan yang kedua, yaitu target kalau teman-teman ingin usaha sablon berjualan dengan secara offline. Yaitu kita membuka usaha di kios atau ruko. Jadi teman-teman harus lihat juga nih tempat yang strategis, apakah tempatnya ramai, apakah perputaran uangnya juga bagus. Pertumbuhan ekonomi di wilayah itu tuh memang bagus atau enggak. Betul. Masyarakat di situ konsumtif atau tidak. Betul. Ya Mas ya. Tapi kan kalau misalnya sekarang kan, apalagi sekarang sistemnya sudah serba online. Online, ya, betul. Bisa banget kan, berarti teman-teman itu untuk memulainya kalau memang belum ada belum ada biaya Toko. untuk membuka toko atau menyewa ruko atau tempat gitu kan, bisa berjualan di rumah tapi melalui platform e-commerce yang ada kan. Sekarang udah banyak, ada yang si toko oranye, toko biru, toko hijau, banyak kan. Betul Bener banget, kan? betul. Nah, lanjut lagi langkah keempat. Oke. Langkah keempat ini adalah langkah yang paling penting. Apa tuh Mas? Karena teman-teman harus menyiapkan bahan-bahan. Bahan baku. Yes, bahan baku dan juga mesin. Gitu. Jadi teman-teman mau buka usaha tapi nggak punya mesin dan bahan bakunya juga percuma kan? Gitu. Dan juga jangan lupa, jika teman-teman ingin membuka usaha sablon, memiliki mesin dan bahan baku, teman-teman juga harus membeli di supplier yang terpercaya dan ready stock gitu. Oke. Jangan sampai nih ya Mas ya, kita kan sudah mau memulai usaha ya namanya kita udah ngumpulin uang gitu, udah nge-spend uang kita, udah spend waktu juga, tau-taunya di pertengahan jalan atau baru-baru mau memulai, mesin atau bahan bakunya tuh kualitasnya nggak baik, yang ada nanti kita malah cost produksi kita juga jadi lebih banyak gitu. Jadi tips selanjutnya adalah, kalau ini dari aku tadi dari Mas Kevin, tips selanjutnya dari aku adalah sebelum kita memulai usaha harus pintar-pintar memilih bahan baku dan mesin untuk proses produksi sablon kamu. Biar apa? Biar cost produksi juga nggak banyak ya Mas. Betul. Jadi teman-teman jangan membeli hanya murah aja. Tips selanjutnya yang nggak kalah penting adalah ini yang paling penting dan yang paling kekinian. Apa tuh Mas? Promosi. Nah, iya benar. jadi teman-teman bisa melakukan promosi di Facebook, Instagram, Twitter bahkan, ataupun di media sosial lainnya yang bisa membangun usaha teman-teman dan menambah exposure teman-teman kayak gitu. Dan brand teman-teman bisa akan lebih mudah dikenal kalau misalnya diperkenalkan melalui beberapa sosial media gitu, karena kan jangkauannya akan lebih luas gitu. Nah, buat teman-teman jangan sampai lewatkan 5 poin yang tadi. 5 poin yang tadi ini bisa kamu jadikan sebagai patokan untuk memulai usaha sablon digital. Dan buat kamu yang ingin memulai usaha sablon digital terus bingung harus pakai produk yang mana sih yang berkualitas dan apa aja sih yang harus dilakukan, kamu gak usah takut, kamu gak usah bingung, karena Rhino Indonesia menyediakan berbagai jenis paket usaha sablon digital yang dimana memiliki kualitas yang terbaik dan harganya amat sangat terjangkau. Dan buat kamu yang pemula juga, kamu gak perlu takut dan gak perlu bingung. Di sini tim marketing dari Rhino Indonesia juga akan membimbing teman-teman semua, mulai dari pengenalan mesin dan bahan baku, instalasi hingga proses produk custom yang bisa siap jual. Jadi teman-teman gak usah bingung, gak usah takut, karena semua akan kita bantu. Dan buat teman-teman yang masih bingung, ada kendala atau masih ada pertanyaan ya Mas ya, teman-teman bisa langsung aja hubungi Rhino Care atau langsung aja DM Instagram Rhino Indonesia. Sekian dulu video Rhino Talk terkait tips kali ini. Sampai ketemu di Rhino Talk selanjutnya. Dan thank you Mas Kevin. Thank you juga Ana. Bye. Bye.